Cara kedua adalah menggunakan metode 3R. Cara kedua adalah menggunakan metode 3R. Metode 3R ya, kita bisa menentukan mana yang lebih prioritas dengan mengajukan pertanyaan berikut. Yang pertama, what is required of me? Apa yang paling diperlukan dari saya? Dari semua aktivitas itu, mana yang harus saya kerjain nih? Yang cuma saya yang bisa, atau sebaiknya saya lakukan. Kalau orang lain bisa tapi nggak maksimal. Jadi, what is required of me? Segala sesuatu yang dibutuhkan dari saya. R yang kedua, what gives me greatest return? Apa yang hasilnya paling bagus dari semua ini? Apa yang kalau saya lakukan hasilnya paling bagus? Tiga, what is most rewarding? Apa yang paling saya suka? Ya, apa yang paling saya suka? Dari semua aktivitas ini, apa yang paling membuat saya menikmatinya ya? Sebagai contoh, ini rekan-rekan ya, misalnya ini di tabel ini, Anda bisa tuliskan aktivitas di kolom responsibilities atau tanggung jawab Anda di sini. Misalnya, ini seorang supervisor penjualan, maka aktivitasnya yang pertama mendapatkan klien baru, deal project baru, menjawab email ya, melatih anggota, dan laporan bulanan. Jadi kita tuliskan dulu aktivitas kita di kolom responsibilities. Kemudian yang berikutnya adalah kita beri skor. Jadi kita lakukan scoring nih untuk kolom requirement, return, reward, dan result. Nanti dijumlahkan. Kita akan scoring. Dari situ kita akan lihat mana angka yang tinggi, mana angka yang rendah. Kita beri nilai 3 itu sangat penting, 2 itu penting, dan 1 kurang penting. Misalnya, mendapat klien baru. Harus saya? Yes. Returnnya besar? Yes. Rewardnya bagus? Yes. Hasilnya deal project baru dan seterusnya. Ya, menjawab email harus saya enggak bisa diwakilkan. Hasilnya bukan yang terbesar ya dan seterusnya. Melatih anggota harus saya enggak, tapi ini penting sekali. Laporan bulanan harus saya iya, meskipun return dan rewardnya nggak begitu besar. Kemudian semua dijumlah di sini, teman-teman bisa lihat angkanya ada 8, 9, dan seterusnya. Kita lihat mana yang paling tinggi, itu yang jadi prioritas. Lihat nilai akhirnya. Tugas atau tanggung jawab dengan skor terbesar lebih diprioritaskan dibanding dengan tugas dengan skor yang kecil. Nah, kalau ini berarti yang diprioritaskan yang nomor angkanya 9 yaitu deal project baru. Berarti prioritas utama saya adalah saya harus membantu supaya ada deal project-project baru. Prioritas kedua adalah mendapatkan klien-klien baru. Dan prioritas ketiga, 7, melatih anggota. Jadi, menjawab email dan laporan bulanan itu bisa saya delegasikan atau saya minta tolong anggota tim atau bisa saya tolak kalau situasinya memang nggak bisa. Ya, jadi ini cara menentukan prioritas menggunakan metode 3R ya. Tulis aktivitasnya, kasih skor, kemudian dilihat nilai akhirnya. Menggunakan metode 3R.